Oh ya. Di dalam kamar. Ya. Duduk dia ngomong katanya. Nabi maksudnya nih. Ya. Cup nggak 2 rakaat dulu. Nah, dia sekedar bacot aja menampilkan kepada jemaahnya betapa dia tuh taat sekali gitu. Nggak pernah lupa sholat malam. Cuma dia nggak tahu risiko dari ucapannya. Kalau ucapan itu menghina Nabi itu, mengapa menghina Nabi? Banyak Nabi masuk ke dalam kamar perempuan yang bukan muhrimnya, ada istrinya Sumansur di situ, tuh Nabi lihat gitu. Ya, ini soal ya ditulisin soal sholawatnya ya. Ini kalau ada sholawat semacam diperuntukkan untuk seperti itu, misalkan untuk tunjuk ambil pergi gitu, sholawat kayak gitu, itu hukumnya apa Pak Ustaz? Haram lah. Haram? Oh iyalah. Itu berarti masuk dosa? Dosa lah menggunakan nama Nabi Muhammad untuk kejahatan, coba bayangkan. Iya. Menggunakan nama Nabi Muhammad untuk kejahatan. Bagi kita orang Islam, selawat itu kan takriman wa ta'ziman, ya kan? Iya. Kita wasyukran, mungkin juga bisa kita syukur karena Nabi Muhammad sudah mengajarkan agama kepada kita, karena itu kita muliakan, itu kan? Iya. Kemudian kita mengucapkan ta'zim lah gitu. Iya, ta'zim. Bersyukur karena Nabi sudah datang. Iya. Diatus oleh Allah mengajarkan ini yang benar, ini yang salah gitu. Iya kan? Karena dalam satu riwayat, Nabi itu lebih bergabung kepada orang-orang yang berbicara halal haram daripada orang yang berdoa. Iya. Karena itu urusannya syariat. Kalau berdoa kadang urusannya pribadi gitu. Pribadi. Ya, jadi ini kan termasuk syariat kalau berbicara tentang sholawat, tapi berhubungan dengan muamalah. Ini syariat. Kalau ini kan berarti hukumnya halal haram. Apakah itu sholawat tapi digunakan untuk seperti itu? Hukumnya halal haram? Haram lah. Udah pasti itu haram. Pasti haram. Apalagi sholawat untuk mencuri. Ya itu kan ambil tunjuk pergi kan bahasa lain mencuri lah. Mencuri. Cobaan di Alfamart. Iya. Dilaporin. Sama aja nih. Orang mencuri nih, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia nggak akan mencuri itu. Iya kan? Ini dengan dia bius sedikit, tunjuk, ambil, pergi. Allahumma shalli ala Muhammad, tunjuk, ambil, pergi. Dia menggunakan nama Nabi Muhammad untuk mencuri. Iya, tapi dia sering ada di satu video ini ya. Dia menceritakan bahwasanya karena ini milik Allah, semuanya milik Allah, jadi ya diselawatin. Nah, sekarang saya tanya, kalau Wirda Mansur tuh saya ambil, saya selawatin boleh nggak? Kan dia milik Allah juga. Saya ketemu misalnya mobil Ferrari Sumansur di jalan gitu, berhenti milik Allah, keluar ente gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh nggak? Nggak boleh, itu melanggar hukum. Lo kata dia kan punya Allah. Ya, kan nanti punya, itu kan hukum manusia. Jelas. Dia nggak tahu dia implikasi atau efek. Tapi ini dari ucapannya. Gitu. Sebenarnya gini, menurut saya ujung-ujungnya kalau bicara seperti itu di pengajian, ujung-ujungnya sudah sedekah itu. Sedekah, nggak ada cerita lain. Muter-muter ujungnya duit. Duit itu aja dia. Ya. Sedekah. Kalau sedekahnya mulai macet, mulai dia cari cerita fiktif. Ya. Oke, ini teman-teman, kita mau ngebahas tentang ini ya, karena ini seperti yang kita ketahui tadi, Pak Ustadz Abdul ini udah bukan menyindir bikin file-file seperti itu, paper mungkin ya, tentang isu majur. Nah, Pak Ustadz Abdul ini juga udah pernah bikin buku. Kita bahas sedikit ya tentang bukunya. Jadi yang dibahas di buku itu apa saja? Ada 2 buku sebenarnya. Yang pertama itu judulnya Sumansur, penipuan berdalih sedekah. Sebenarnya dia nipu sebenarnya. Dalihnya sedekah. Tapi dalih ceritanya sedekah. Iya kan? Karena itu dia cari itu sasaran-sasarannya. Biasanya yang banyak tuh dia kalau sekarang ini, kalau di Pulau Jawa langkahnya mulai berat dia. Iya kan? Terakhir dia tampil di Ciamis, tapi sudah di Tasik. Tasik. Orang Tasik kan kritis. Kena segelintir-gelintir orang
Tapi nggak sukses dia ketika itu ngambil duit. Yang ceramah itu pokoknya doa kita sekarang ini apa aja kan gitu. Salawatin. Dia tuh minta kepada Allah, aku mau kuat ya Allah, kuat ya Allah, kuat ya Allah. Itu di mana ya? Jakarta kalau salah masih. Nggak, dia pakai jaket kuning saat itu. Kalau nggak salah Jakarta itu ya, di atau Tangerang saya lupa lagi. Dia itu sekarang ini dia banyak main tuh di daerah Tambang, Kalimantan. Kalimantan tuh kan orang senang kepada ya tabaruk lah, berkah-berkah gitu kan suka dia. Kemudian ya di situ kan banyak ulama-ulama besar gitu ya. Nah, ini masuk dari situ gitu. Jadi cerita-cerita yang seperti tadi. Sama, jadi Sedekah, cerita di buku itu yang lama-lama kayak gitu. Jadi Sumansur tuh idenya untuk pengembangan sedekahnya kayaknya sudah ini saya lihat. Nggak ada ide-ide baru lagi udah. Paling itu didaur ulang sama dia. Misalnya dia mau ceritain sama aja. Misalnya si Fahmi itu kan. Dia sedekah, nanti ketemu dia di Masjid Nabawi. Mansur sengaja terbang ke Masjid Nabawi gitu, Madinah gitu. Atau yang simpel-simpel biasanya teman-temannya. Nah, teman-temannya sudah itu ceritakan jadi testimoni gitu. Testimoni. Tapi kita tanya siapa orangnya. Ya paling nggak kayak Jody nantinya. Nggak ada. Ya, teman dia. Ya, teman dia. Nah, teman dia gitu. Yang terakhir itu loh yang katanya mobilnya diselawatin ngikutin itu. Atau itu loh yang kentut itu segala. Oh iya, diurut sama dia pantat orang bisa kentut. Nah gitu. Terus yang itu ngambil di supermarket. Ya itu. Ya pokoknya nggak bayar dia. Uang dia nggak laku katanya. Coba sekarang itu kalau itu dia apa nih namanya nih dengan temannya itu, teman saya yang bayar kalau terdesak gitu biasanya. Istri saya yang bayar, teman saya yang ada cerita. Dia kalau nggak terdesak itu jangannya cerita gini, umum. Di video yang itu kan dia nyebut ini apa ibarat kayak gini lah. Oh itu beneran tapi gitu. Dia bilang katanya sungguhan tapi begitu terdesak dia bilang oh itu kan istri saya yang bayarin. Tapi kalau nggak benar gitu. Jadi ini orang ini nggak pernah jelas gitu ya, nggak pernah jelas dia. Kalau terdesak, seakan-akan nggak serius itu, gitu dia. Tapi dia setelah menikmati cerita-cerita sesatnya ini, dia sudah sangat menikmati gitu. Dan orang-orang korban dia nggak peduli. Korban yang bergelimpangan itu dia nggak peduli dia. Terus yang kedua buku apa Ustaz? Yang kedua itu ajaran sesatnya Sumansur. Ya. Itu kita buat. Sebenarnya ada 3, tapi satu lagi belum kita terbitin sih. Ajaran sesat Sumansur itu diantaranya itu kan dia ceramah di TV One kalau nggak salah itu. Yang dia bilang dia pulang dari ngaji ada duduk di kamar dia. Oh ya. Di dalam kamar. Ya. Duduk dia ngomong katanya. Nabi maksudnya nih, cup nggak 2 rakaat dulu. Nah, dia sekedar bacot aja menampilkan kepada jemaahnya betapa dia tuh taat sekali gitu. Nggak pernah lupa sholat malam. Cuma dia nggak tahu risiko dari ucapannya. Kalau ucapan itu menghina Nabi itu, bagaimana menghina Nabi? Banyak. Nabi masuk ke dalam kamar perempuan yang bukan muhrimnya, ada istrinya Sumansur di situ, tuh Nabi lihat gitu. Yang kedua, ya kan? Kalau Nabi datang masuk dalam kamar orang gitu, berat hukumnya tuh. Iya kan? Iya. Itu ndak dia pikir tuh, dia bohong tuh dia nggak mikir. Yang kedua, saya melihat tuh Nabi itu keluar dari dalam kuburnya, kan gitu. Dari ruhnya ini mah ruhnya, tapi kan ngomong. Berarti dia nampak kan? Kalau ruh kan ndak lihat. Kalau lihat, di ngomong tuh namanya mah yakazah namanya tuh. Tapi bahasanya pakai bahasa Betawi. Nabi ngomong bahasa Betawi khusus untuk Sumansur. Jadi Sumansur itu punya kekhususan gitu. Ya bohong sekali. Padahal kalau kita banding ya, itu dalam keyakinan ulama itu kan nggak pernah ada gitu. Tipu itu pasti tipu.
Maksud menipu orang, itu dia akibat dia nggak peduli gitu. Karena dia menipu kan cacatnya banyak di ceritanya nih. Kalau Nabi itu bisa keluar, Nabi itu berkuasa keluar dari dalam kuburnya gitu, itu istri yang paling dia cintai Aisyah gitu kan. Aisyah berperang dengan Ali, coba bayangkan. Kalau dia bisa keluar dong deh, berhenti kan gitu. Mati satu berapa tuh, ada 40.000 orang mati ya karena kesalahpahaman itu. Iya, kalau Nabi emang bisa, teriak dong dia. Sahabat-sahabat utamanya yang hafiz yang banyak sekali bergelimpangan di perang Jamal itu. Kemudian Ali berperang, Ali itu kan dari sisi kekeluargaan dekat sekali dengan Nabi. Yang pertama kemenakan lah ya, karena anak dari sepupu dia lah ya, karena anak dari Abu Talib kan. Abu Talib itu kan saudara bapaknya Rasulullah. Iya toh? Iya. Saudara bapak Rasulullah. Setelah dewasa, Ali ini menjadi menantu Rasulullah gitu. Dan emang dari kecil dididik sama Rasulullah. Dari kecil dididik oleh Rasulullah. Termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Begitu dekatnya Nabi dengan orang yang dijamin masuk surga. Ali itu orang yang dijamin masuk surga karena dia ikut perang Badar gitu. Iya. Dia orang, kalau ada 10 orang yang masuk surga, satu diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Kalaulah Nabi bisa gitu ya, perang orang puluhan ribu mati, itu dia keluar dong dari dalam kuburnya gitu. Saking sayangnya sama Ali. Saking sayangnya pada Ali. Iya jelas, kalau kesayangan sama Ali, saking sayangnya sama Ali. Iya. Terus kalau dia bisa lagi gitu, itu kan ada Zubair bin Awam kan. Iya, kemudian siapa lagi sahabat-sahabat utama itu dalam perang Jamal itu kan karena diingatkan oleh Ali, dia kan pulang mati kan gitu. Termasuk orang yang dijamin masuk surga juga. Kalaulah Nabi itu memang sanggup, dia bisa keluar dari dalam kuburnya gitu, tentulah dia akan keluar. Ya secara firman Allah kan memang nggak gitu dalam kehidupan. Kan setiap orang memang yang hidup pasti mengalami kematian. Ya kalau udah meninggal, walaupun Nabi gitu, dia tidak berkuasa terhadap alam dunia. Alamnya, dia sudah masuk alam yang lain. Nggak ada tuh Nabi turun ke sini gitu, nggak ada lah. Saya dengar juga tuh Habib-habib lain tuh, saya lihat Rasulullah, bohong itu. Tiap malam Jumat saya lihat, saya ingin cerita video. Itu Habib bohong gitu. Ya karena ada Rasulullah di situ, kalau di tempat lain ada Habib bilang gitu, yang mana yang benar? Mana yang benar? Kan banyak sekali tuh, nggak ada lah gitu-gitu tuh. Iya. Ya, tapi terus kan gini, dalam cerita Umar misalnya nih, Umar ketika mau sholat istisqa, ya kan? Iya. Sholat istisqa di Madinah satu kemarau, banyak kambing meninggal, mati gitu ya, banyak kambing mati apa kekeringan. Akhirnya Umar membuat sholat istisqa. Dalam sholat istisqa tuh Umar meminta kepada Abbas. Iya, lebih senior lah. Ya Abbas, dulu ketika Rasulullah hidup kami meminta didoakan oleh Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah nggak ada, tolong engkau doakan supaya Allah menurunkan hujan gitu. Lah sekarang kalau memang Rasulullah hidup, sahabat-sahabat manggil Nabi dong. Iya. Benar nggak? Iya. Ini Abbas cuman gitu. Kalau memang bisa Rasulullah dong dipanggil saat itu. Ya karena ada cita-cita Yusuf Mansur itu, ini dalam buku saya yang kedua itu bohong. Cerita bohong. Tapi kan gini, klarifikasi yang di tempat kayak di media TV, dia ilmu ihsan katanya. Ihsan apa? Ihsan tuh mal ihsan ya Rasulullah, kan ada hadis tuh. Iya. Apa ihsan tuh ya Rasulullah? Al ihsanu anta abudullah, itu kan? Iya. Karena jamak anta abudullah, kalau sendiri anta abudallah, itu ya. Atau anta abudallah lah yang paling pas. Anta abudallah ka'annaka tarahu. Kamu itu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam yakun tarahu fa'lam annahu yaraka. Itu ihsan. Kalau ya kan, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakin kamu tuh Allah melihat kamu. Iya. Itu ihsan. Ini ilmu apa?
Ya, Sahabat-sahabat nggak ada pakai kan ilmu-ilmu. penafsirannya Yusuf Mansur kan gitu. Nah, Jadi ilmu isanya itu dia berbicara dengan Allah katanya. Jadi muncullah mansurmologi. Mansurmologi. Itu karena hasil diskusi dengan Allah katanya. Itu kan Maka tadi kita bilang diskusi dengan Allah, masa diskusi urusan duit? kan itu jadi mansurmologi katanya. Ngurus-ngurus Saya pernah tuh mengomentari mansurmologi itu. Mansurmologi itu sama dengan bangkrutmologi. kan itu hasil diskusi gara-gara YouTuber banyak bikin video. Terus dia resah, nggak laku mungkin ya, pengajiannya udah nggak laku. Jadi diskusi sama Allah katanya. Dan hasilnya mansurmologi katanya. Mansurmologi. Dan pacarnya nggak laku. Sekarang itu menghina Allah itu. Ya kan itu ilmu isan katanya. Bagaimana menghina Allah? Allah itu kan Maha Kuasa. Itu apa berdiskusi Mansur? Iya, siapa sih Yusuf Mansur? Siapa? Maka dia menghina Allah, seolah-olah Allah itu dia perintah-perintah. Iya. Nah, kalau Allah itu dia perintah-perintah, yang jadi Tuhan siapa? Mansur jadi Tuhan. Alah, kita nih ya lucu-lucu aja gitu.